Halo semua, perkenalkan nama saya Norma Sekar dan teman saya Raka Mas, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam video ini saya akan membahas peraturan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan daerah tentang kesehatan ibu hamil. Topik ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah perancangan undang-undang. Kita akan kupas mulai dari latar belakang, dasar hukum, hingga perubahan pasal-pasal penting. Kenapa penting? Karena kesehatan ibu hamil menyangkut keselamatan dua generasi sekaligus, yaitu ibu dan anak. Bagian yang pertama, latar belakang dan dasar perubahan. Peraturan daerah ini dibuat karena beberapa alasan utama. Yang pertama, tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Mojokerto yang masih jadi perhatian serius. Yang kedua, belum optimalnya pelayanan pasca keguguran dan masa kehamilan secara menyeluruh. Yang ketiga, kebutuhan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan nasional termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan ini, pemerintah daerah merasa perlu melakukan perubahan terhadap perda sebelumnya agar adanya kepastian hukum, adanya keadilan dalam pelayanan kesehatan, dan tercapai tujuan pembangunan kesehatan daerah. Menurut perubahan di antara pasal 8 dan pasal 9 disisipkan satu pasal baru, yakni pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 8A ayat 1, ibu hamil yang mengalami keguguran wajib mendapatkan pelayanan kesehatan asuhan pasca keguguran yang berupa A. Pelayanan konseling dan pelayanan medis. Ayat 2, pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan sebelum dan setelah pelayanan medis. Ayat 3, pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling sedikit meliputi A. Konseling dukungan psikososial, B. Konseling tata laksana medis atau klinis, dan C. Konseling perencanaan kehamilan termasuk pelayanan kontrasepsi pasca keguguran. Ayat 4, pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ayat 5, konseling perencanaan kehamilan sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf C diberikan sampai dengan 14 hari pasca keguguran dalam upaya perencanaan kehamilan. Ayat 6, pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi A. Tindakan pengeluaran hasil konsepsi secara farmakologis dan atau operatif, B. Tata laksana nyeri, dan C. Tata laksana pasca tindakan pengeluaran sisa hasil konsepsi. Pasal 7 ayat 7, pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh dokter atau dokter spesialis yang memiliki kompetisi dan kewenangan. Bagian yang kedua, dasar hukum perubahan. Perubahan ini mengacu pada banyak dasar hukum, antara lain pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang produk hukum daerah dan sebagainya.
Hal ini menegaskan bahwa perubahan perda dilakukan dengan mekanisme yang sah dan prosedural. Bagian yang ketiga, isi perubahan pasal demi pasal. Mari kita lihat beberapa pasal kunci yang mengalami perubahan. Pasal 8A, pelayanan pasca keguguran. Pasal baru ini mengatur bahwa ibu yang mengalami keguguran berhak mendapat konseling psikososial, konseling medis, perencanaan kehamilan lanjutan. Semua ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Tujuannya mendukung pemulihan mental dan fisik ibu secara optimal. Pasal 15A ayat 1, pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan paling sedikit 6 kali selama kehamilan yang dilakukan. A. 1 kali pada trimester pertama, B. 2 kali pada trimester kedua, dan C. 3 kali pada trimester ketiga. Ayat 2. Pelayanan kesehatan masa hamil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan melalui pelayanan antenal sesuai standar dan secara terpadu. Ayat 3. Pelayanan kesehatan masa hamil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 kali oleh dokter atau dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada trimester pertama dan ketiga sesuai standar dan dicatat dalam buku kesehatan ibu hamil. Pasal ini menetapkan minimal 6 kali kunjungan. 1 kali trimester pertama, 2 kali trimester kedua, 3 kali trimester ketiga, dan paling sedikit 2 kali harus oleh dokter atau spesialis kebidanan. Ini penting untuk mendeteksi dini komplikasi kehamilan. Yang ketiga, pasal 25, pembiayaan. Pasal 25 ayat 1, pembiayaan pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Ayat 2, selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembiayaan pelayanan kesehatan dapat bersumber dari A. Anggaran pendapatan dan belanja negara, B. Anggaran pendapatan dan belanja provinsi, atau C. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan ini didanai oleh APBD, bisa juga dari APBN, provinsi, dan sumber sah lainnya. Ini memastikan tidak ada hambatan permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, yaitu 1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan sistem kesehatan ibu hamil, khususnya pemberian akses pelayanan kesehatan ibu hamil dan peningkatan kualitas pelayanan oleh tenaga kesehatan kepada ibu hamil, dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, apa peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan ibu hamil di Kabupaten Mojokerto saat ini? Dan mengapa diperlukan peraturan daerah sebagai dasar penyelenggaraan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Mojokerto? Yang ketiga, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang kesehatan ibu hamil di Kabupaten Mojokerto? Yang keempat, apa sasaran yang dapat diwujudkan terhadap ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari rancangan peraturan daerah tentang kesehatan ibu hamil di Kabupaten Mojokerto? Tujuan dari peraturan perundang-undangan merupakan aspek penting dalam suatu konsep negara hukum dan demokrasi.
Selain diperuntukkan sebagai satu instrumen pemerintah dalam pelaksanaan tata pemerintahan, penyelesaian masalah dalam masyarakat, saran perlindungan bagi hak-hak asasi yang dimiliki masyarakat. Peraturan perundang-undangan juga berguna sebagai pembatas kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk meminimalisir adanya tindakan sewenang-wenang. Merujuk pada pentingnya peranan peraturan perundang-undangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat, maka dalam proses penyusunan bukan merupakan hal yang dapat dengan begitu saja dilakukan tanpa adanya kajian ilmiah terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dicantumkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kota atau kabupaten harus disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Tujuan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang kesehatan ibu hamil ini adalah 1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Mojokerto serta cara-cara mengatasi permasalahan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Mojokerto. Yang kedua, merumuskan urgensi pembentukan peraturan daerah mengenai kesehatan ibu hamil di Kabupaten Mojokerto untuk menciptakan kepastian hukum serta penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada. Yang ketiga, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang kesehatan ibu hamil di Kabupaten Mojokerto. Yang keempat, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan terkait kesehatan ibu hamil di Kabupaten Mojokerto. Yang kelima, merumuskan kebutuhan masyarakat dan mewujudkan apa yang menjadi keluhan dan aspirasi masyarakat. Secara garis besar, penyusunan peraturan daerah ini meliputi 3 tahap. Yang pertama, tahap identifikasi, yang kedua, tahap sosialisasi dan konsultasi publik, yang ketiga, tahap proses politik dan penetapan. Halo semuanya, nama saya Raka Mas Penyasona dengan NIM 13122000351. Saya akan melanjutkan pembahasan tadi yang di bagian keempat, penjelasan umum dan dampaknya. Perubahan terhadap peraturan daerah tentang kesehatan ibu hamil ini tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi memiliki implikasi sosial dan kemanusiaan yang sangat besar. Yang pertama, sebagai refleksi kepedulian pemerintah daerah, kita melihat bagaimana pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak tinggal diam terhadap kondisi masyarakatnya. Melalui perubahan perda ini, pemerintah menunjukkan bahwa isu kesehatan perempuan, khususnya ibu hamil, menjadi prioritas. Selama ini, seringkali perempuan terutama di wilayah pedesaan menghadapi hambatan besar saat membutuhkan layanan kesehatan, mulai dari faktor ekonomi, jarak ke fasilitas kesehatan, hingga kurangnya pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Perda ini hadir untuk memangkas hambatan-hambatan itu secara sistemik. Yang kedua, kesehatan sebagai hak, bukan sekedar layanan. Perubahan pasal-pasal dalam perda ini menegaskan bahwa kesehatan bukanlah fasilitas tambahan,
tapi hak asasi manusia. Setiap ibu hamil berhak atas pelayanan medis yang berkualitas, termasuk konseling pasca keguguran yang seringkali dianggap sepele. Padahal secara psikologis, kehilangan calon anak adalah peristiwa traumatis. Perda ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat tubuh, tapi juga kesehatan mental ibu hamil sebagai bagian penting dari kesejahteraan. Dampak ketiga, dampak langsung terhadap angka kematian ibu dan anak. Dengan adanya standar minimal pemeriksaan kehamilan dan pembiayaan yang dijamin oleh negara, kemungkinan terjadinya komplikasi yang berujung pada kematian bisa ditekan. Pemeriksaan rutin memungkinkan pendeteksian anemia atau tekanan darah tinggi sejak dini dan bisa menjadi pencegahan infeksi, penanganan gangguan pertumbuhan pada janin, dan intervensi cepat jika resiko keguguran atau persalinan prematur, yang artinya peraturan daerah ini bisa berdampak langsung pada menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Mojokerto jika implementasinya berjalan efektif. Yang keempat, sinkronisasi dengan SDGs dan visi pembangunan nasional. Kita juga tidak bisa lepas dari konteks global. Perda ini relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama 3 tujuan: kehidupan sehat dan sejahtera untuk kita semua. Lebih dari itu, ia juga mendukung agenda nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau bisa disingkat RPJMN yang menargetkan perbaikan kualitas hidup ibu dan anak. Pada bagian 5 ada analisis akademik dan evaluasi. Dari sudut pandang ilmu perundang-undangan, kita bisa menganalisis perubahan perda ini melalui beberapa pendekatan metodologis. Yang pertama, tahap identifikasi masalah. Tahapan ini dilakukan dengan sangat baik. Pemerintah daerah mengidentifikasi akar masalah secara tepat. Tingginya angka kematian ibu, belum adanya pengaturan pasca keguguran, dan kurangnya harmonisasi dengan UU terbaru. Ini menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan berangkat dari keputusan nyata, bukan asumsi semata. Yang kedua, rumusan norma yang terukur dan kontekstual. Kita melihat bahwa norma-norma baru dalam pasal 8A dan 15A sangat spesifik dan aplikatif. Misalnya, standar 6 kali kunjungan kehamilan, yang dimana itu bisa mencegah ibu hamil untuk mengalami komplikasi yang bisa mengganggu kehamilannya, dimana setiap pertemuan pasti akan ketahuan apa saja yang dialami oleh kandungan ibu. Kriteria siapa yang boleh memberikan pelayanan, yang biasa bisa memberikan layanan harusnya adalah orang-orang yang ada di bidangnya, seperti dokter dan bidan. Bukan masalah mengecilkan dukun bayi atau apa, tapi dokter dan bidan lebih, ya dirasa bisa dibilang lebih bagus daripada hanya sekedar dukun bayi atau apa, karena dengan alat-alat yang memadai, karena dengan ya banyak hal yang lebih dari sekedar dukun bayi. Dan juga jenis layanan keguguran. Yang jenis layanan keguguran
mencerminkan prinsip legal drafting yang baik, jelas, dan tidak multitafsir dan dapat dilaksanakan. Yang ketiga, sistematika dan kepastian pembiayaan. Salah satu kelemahan banyak perda adalah ketiadaan sumber pembiayaan yang jelas. Namun pada perda ini, pasal 25 menyebutkan secara rinci bahwa APBD menjadi tumpuan utama, disertai kemungkinan dukungan dari APBN, provinsi, dan sumber lainnya. Ini penting karena pelayanan kesehatan ibu hamil tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan dana. Yang keempat, tantangan implementasi. Tentu saja, semua peraturan hukum baru berarti jika dijalankan dengan baik. Beberapa tantangan utama yang harus menjadi perhatian adalah A. Ketersediaan SDM dan infrastruktur. Apakah Mojokerto sudah memiliki cukup tenaga kesehatan yang mampu melaksanakan standar pemeriksaan kehamilan sesuai peraturan daerah? Apakah puskesmas di pelosok desa memiliki fasilitas untuk konseling pasca keguguran? Tanpa penguatan dari sisi sumber daya manusia dan infrastruktur, peraturan daerah ini bisa saja hanya jadi dokumen di atas kertas. B. Sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat, khususnya perempuan, perlu tahu hak-hak mereka. Banyak ibu hamil yang tidak menyadari bahwa mereka berhak mendapat pelayanan psikososial atau mendapat kunjungan medis gratis. Oleh karena itu, dibutuhkan kampanye edukatif baik oleh Dinas Kesehatan, kader posyandu, maupun media lokal. Yang terakhir C. Evaluasi berkala dan partisipasi masyarakat. Setelah peraturan daerah ini diimplementasikan, perlu juga adanya evaluasi tahunan yang terbuka agar masyarakat dan akademisi bisa ikut mengawasi pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Untuk yang terakhir, penutup. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak. Peraturan daerah ini bukan sekedar aturan. Ia adalah bentuk keberpihakan pada ibu yang sedang berjuang membawa kehidupan baru ke dunia. Keberpihakan kepada masa depan generasi kita. Banyak dari kita mungkin tidak pernah mengalami secara langsung bagaimana rasanya hamil di tengah keterbatasan ekonomi, atau bagaimana rasanya kehilangan janin karena tidak ada akses ke layanan medis. Tapi sebagai mahasiswa hukum, kita punya tanggung jawab moral dan intelektual untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tak bisa bersuara. Kita belajar hukum bukan hanya untuk menjadi ahli-ahli pasal, tapi juga untuk menjadi bagian dari perubahan. Melalui video ini, saya berharap kita semua bisa lebih peka terhadap pentingnya peraturan daerah yang manusiawi, empatik, dan berpihak kepada yang lemah. Mari kita dukung agar peraturan daerah ini tidak berhenti di meja DPRD atau bupati, tapi hadir nyata di setiap desa, di setiap puskesmas, dan di setiap kehidupan ibu hamil di Mojokerto. Melanjutkan pembahasan yang tadi, di bagian 4, penjelasan umum dan dampak dari perubahan undang-undang yang kami buat. Apa makna dan dampak dari perubahan ini? Yang pertama,
Perubahan ini mencerminkan kepedulian pemerintah daerah terhadap ibu, perempuan, dan anak. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga soal hak asasi manusia. Yang kedua, perubahan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang biasa disebut disingkat SDGs. Khususnya tujuan 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Yang ketiga, Perda ini menjadi fondasi hukum bagi pelayanan kesehatan ibu hamil yang komprehensif, mulai dari pencegahan, pemeriksaan, hingga penanganan pasca keguguran. Dampaknya akan terasa secara jangka panjang ketika ibu hamil sehat dan terlindungi. Maka anak yang dilahirkannya juga akan tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Itulah investasi masa depan yang sesungguhnya. Yang selanjutnya, di bagian 5 ada analisis akademik dan evaluasi. Sebagai mahasiswa hukum, kita perlu menganalisis peraturan daerah ini secara lebih akademik. Dari pendekatan perancangan peraturan perundang-undangan, Perda ini telah memenuhi beberapa prinsip penting. Yang satu, identifikasi masalah yang tepat, yaitu tingginya angka kematian ibu dan pelayanan yang belum memadai. Kedua, perumusan norma yang jelas dan fungsional, seperti yang terlihat pada pasal 8A dan 15A. Yang ketiga, sistematika yang diperbarui dan terukur, termasuk pembiayaan dalam pasal 25. Namun, dari sisi implementasi ada beberapa tantangan yang harus dicermati. Yang pertama, apakah kesehatan di seluruh wilayah Mojokerto sudah siap memberikan layanan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut? Kedua, apakah sudah ada anggaran yang memadai dan merata hingga ke desa, yang dimana biasanya anggaran itu menjadi momok yang paling susah untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang seperti ini, karena keterbatasan anggaran yang ada di desa atau mungkin yang lebih pelosok di jauh dari kota. Artinya, meski secara hukum Perda ini sangat progresif, tetap dibutuhkan pengawasan dan sosialisasi yang sangat intensif. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan bahwa peraturan daerah ini adalah langkah maju dari pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kita tidak bisa bicara tentang masa depan tanpa memastikan para ibu pembawa generasi baru mendapat perlindungan yang baik. Sebagai generasi muda, sebagai akademisi hukum, kita memiliki peran besar dalam mengawal kebijakan seperti ini. Bukan hanya di kampus, tapi juga di masyarakat, dengan cara menyebarkan informasi, mengkritisi implementasi, dan mendukung kebijakan yang pro rakyat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Nama saya Raka Mas Pancasona. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa share video ini ke orang-orang terdekat kalian agar semakin banyak orang memahami pentingnya kesehatan ibu hamil dan perubahan hukum di tingkat lokal. Saya Raka Mas Pancasona, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat.